Halo semuanya, balik lagi di portal podcast Anak Transportasi dan Logistik Trisakti. Kali ini kita bakal ngobrol-ngobrol santai, tetapi tetap berbobot seputar logistik, transportasi, dan industri. Hari ini spesial banget, kita bakal membahas topik-topik lagi hangat nih belakangan ini, yaitu harga BBM naik, maksimalkan pemantauan bahan bakar dengan alat tracking GPS. Nah, kebetulan juga kita udah kedatangan salah satu narasumber kita dari alat tracking GPS. Boleh dong mas, perkenalin namanya siapa dan sebagai apa? Ya, perkenalkan nama saya Arisman Livia, saya teknikal spesialis dari Arop Strength. Salam kenal mas. Salam kenal. Jadi kita tahu ya mas, per tanggal 18 April kemarin bahan bakar non subsidi mengalami kenaikan. Nah, menurut mas nih, pendapatnya gimana sih tentang pandangan seperti kenaikan BBM itu? Untuk pendapat saya sendiri itu bakal secara langsung atau tidak langsung akan berdampak ke berbagai lini ya. Karena memang kalau yang kita tahu sekarang, meskipun dari BBM subsidi itu belum naik, tapi karena ada kenaikan untuk BBM non subsidi itu bakal secara tidak langsung mempengaruhi kondisi perekonomian di negara Indonesia seperti itu. Jadi kayak contoh kemarin saja untuk sebagai contoh untuk sampel dari armada logistik itu kan kita memakai solar ya. Nah, untuk solar sekarang kan yang non subsidi tentu saja itu sudah naik dari angka 19.000 sampai 23.800 seperti itu. Jadi itu sangat-sangat signifikan sekali. Itu bisa kita bilang 50% bahkan bisa lebih untuk kenaikannya. Oleh karena itu mungkin kita tidak secara langsung ya mengalami, karena memang subsidi bisa dipastikan oleh pemerintah Indonesia ini belum ada kenaikan sampai akhir tahun seperti itu. Tapi lambat laun tidak menutup kemungkinan juga, karena memang Pertamina sendiri dan juga ada update harga juga pasti terdampak ya. Karena kita tahu sendiri kan perang dari Selat Hormuz itu di Amerika, Israel, Iran itu kan secara tidak langsung juga mempengaruhi komoditas gas oil atau gasolin di seluruh dunia seperti itu. Contoh seperti Malaysia ataupun Thailand yang sudah menaikkan harga. Meskipun kita belum menaikkan harga, tapi saya yakin banyak industri terkait seperti logistik dan juga transportasi juga bakal suatu saat nanti akan terdampak seperti itu, Mas. Berarti kalau di luar selain Indonesia, rata-rata kenaikannya sangat signifikan ya? Untuk saat ini kita bilangnya Asia Tenggara dulu ya. Asia Tenggara itu yang setahu saya itu hampir semua Asia Tenggara itu mengalami kenaikan. Nah ini kita bisa dikatakan kita masih di zona nyaman karena masih zona di mana subsidi itu belum terlalu naik. Karena memang kita punya pasokan juga dan juga hanya 20% pasokan yang kita dapat dari pengiriman Selat Hormuz. Karena memang Selat Hormuz itu kan dari Qatar Energi ya, itu kan juga salah satu dari pasokan kita. Namun 80%-nya kan bukan dari situ. Meskipun memang itu secara tidak langsung pasti akan berdampak pada perekonomian kita ya. Walaupun kebanyakan memang armada-armada pakai contoh yang solar yang biasa, atau yang kalau misalnya yang terdampak banget itu pada bagian logistik atau transportasi, di mana itu jika memerlukan BBM non subsidi itu sangat-sangat berdampak sekali. Oleh karena itu mungkin kita akan melakukan pemantauan seperti itu untuk solusinya. Berarti kalau misalnya di bagian industri mas, kira-kira dampak terkait BBM naik itu seperti yang tadi dijelasin, bisa dijelasin lagi nggak? Oke. Untuk dampaknya sendiri, ini terkhusus yang benar-benar terdampak, yaitu ada di industri transportasi, logistik, dan juga industri alat berat. Karena memang dari data yang sudah kita riset, itu hampir 30-40%-nya itu dari total biaya itu merupakan konsumsi dari BBM. Oleh karena itu kita sangat harus mengawasi pemantauan benar-benar jika memang itu dari sangat banyak itu faktornya kan. Kalau misal tadi kita bisa bilang itu harus melakukan pemantauan karena memang itu mempengaruhi efek supply chain kita. Gitu. Contoh semisal kalau harga BBM naik, nantinya bakal kita menggaji pengemudinya karena itu juga harus naik karena memang nggak semuanya mobil itu kan nggak bisa pakai yang subsidi gitu loh. Bisa kita menaikkan pendapatan juga menaikkan efisiensi, di mana cost dari supply chain analysis itu bakal naik. Itu sangat-sangat kita khawatirkan sih. Oleh karena itu mungkin kita adakan
monitoring atau investigasi lebih terkait bagaimana kita untuk menanggulanginya. Gitu. Nah, berarti kan tadi kan setelah kita tahu dampak dari industri yang dialami oleh berbagai sektor, Betul. nah, ada nggak Mas solusi untuk terkait kenaikan BBM tersebut? Untuk solusinya sendiri, salah satunya adalah kita harus melakukan solusi ya, karena yang dari kita tahu sendiri oleh sebelum ada teknologi yang sekarang banyak semuanya ada AI, ada digitalisasi, itu kita pakai yang namanya cara manual. Contoh saja, bisa kita punya struk atau kita punya data-data dari pengemudi tersebut mau kemana, itu kan pasti kan kita kayak harus tulis dulu lah, nanti confirm dulu lewat WA, itu sangat-sangat primitif lah, tidak efisien, karena memang kita kan maunya secara real time. Loh, kalau ternyata kita rute ini bisa jadi kan data tersebut tidak melalui rute tersebut, malah justru malah pakai yang lain. Makanya kita harus digitalisasi dengan cara mungkin menambahkan device atau tambahan perangkat untuk mendeteksi di mana kendaraan tersebut berada, atau kita juga bisa menambahkan sensor pada kendaraan tersebut agar kita bisa mengawasi, memonitoring, memaksimalkan penggunaan BBM pada saat kendaraan tersebut dipakai oleh pengemudi. Berarti tadi kan seperti Mas jelasin kan ada perangkat dan sensor. Betul sekali. Ya, bisa tahu nggak kita kalau misalnya perangkatnya itu seperti apa sih kira-kira? Oke, kebetulan sekali ini saya ada salah satu produk dari Armsec GPS. Ini merupakan fuel sensor, di mana ini nantinya akan dipasang bersamaan dengan device standar kita. Di mana ini akan dipasang dari sistem dulu, dari device-nya, lalu nanti kita akan menyambungkan fuel sensor ini ke device yang nantinya akan memonitor setiap kondisi dari BBM itu sendiri. Contoh semisal dia lagi di mana, kita juga bisa lihat secara real time, karena nantinya ini data ini akan dimasukkan ke dalam server, dan server tersebut akan mengirimkan ke platform. Makanya kita bisa langsung secara real time, secara tidak perlu lagi langkah-langkah yang terdahulu, karena kita bisa langsung lihat dari monitor seperti itu. Jadi itu salah satu fungsi dari itu sensor ini. Berarti ini tuh alat ini bisa nge-track kendaraan tersebut. Kalau untuk nge-tracknya sendiri itu dari device kami, device standar. Kalau ini hanya untuk mengukur kondisi BBM, contoh di akun pengisian, atau contoh lagi kita harus tahu nih dia itu dalam rute di mana dan dalam kapan dan dalam kilometer berapa, itu kondisi BBM itu berkurang sampai di liter berapa gitu. Berarti pemantauan tingkat BBM itu udah melebihi atau belum gitu? Ya, itu salah satunya yang dari kita bisa jelaskan dari fungsi ini. Tapi untuk yang tempat kendaraan itu berada di mana, terus juga kecepatan dari kendaraan itu bisa dimonitoring di mana, itu bisa langsung dari sistem kami, fleet management, tetapi tidak berdasarkan dengan fuel sensor. Karena fuel sensor memang ini terkhusus untuk mendeteksi kondisi terkini untuk BBM langsung ya. Iya, secara langsung. Berarti alat ini sangat efisien bagi sektor-sektor transportasi dalam logistik sebenarnya. Ya, terutama yang ingin mendeteksi bagaimana pemakaian BBM. Sehingga kan itu juga bisa mengurangi cost efisiensi ya. Dan kita harus bisa menekan, karena kita tahu sekarang ini kan banyak kenaikan harga. Karena itu meskipun kita belum secara langsung terdampak, tapi lambat laun pasti akan terdampak. Karena memang harga minyak dunia sekarang sudah terlalu tinggi ya, itu juga mempengaruhi dengan rupiah Indonesia pada saat itu. Dan logistik dan transportasi dan logistik juga semakin banyak ya, ibaratnya di Indonesia tuh sektor-sektor seperti itu tuh sangat mempengaruhi untuk rupiah Indonesia juga kan. Ya, karena itu kan kita ngomongin pasar ya. Iya, pasar luar pasti ngaruh ke semuanya. Jadi ini salah satu contoh penanggulangan atau digitalisasi supaya kita bisa memantau penggunaan BBM apakah efisien atau tidak, apakah dicurangi atau tidak, dan kita bisa memaksimalkan mengoptimisasi bagaimana BBM tersebut itu tidak terbuang sia-sia. Nah, kebetulan tadi kan Mas bilang ada perangkat dan sensor. Seperti apa sih Mas sensor atau perangkat yang dimiliki oleh Mas? Oke, ini saya ada satu produk dari Armsec GPS. Ini adalah fuel sensor. Di mana ini nantinya fuel sensor ini akan dipasang langsung di dalam tangki. Nah, setelah terpasang, ini nantinya akan langsung disambungkan ke device standar kita, di mana device standar kita itu akan dipasang melalui dashboard atau HUD, kalau kita bisa bilang head unit display, di mana itu nantinya akan dipasang di dalamnya, itu akan mengirimkan
informasi semua kondisi BBM yang telah terpakai atau yang sedang diisi itu secara real time ke server ya. Jadinya ini akan nanti berkoordinasi dengan device itu akan mengirimkan ke server bagaimana sih ternyata dia kondisi BBM itu udah berkurang belum, ternyata itu terjadi pencurian karena ada ledakan seperti apa, itu nanti akan bakal kita monitoring di sistem seperti itu Mas Dewa. Berarti kan seperti Mas yang bilang, mungkin penonton masalah display dashboardnya itu udah dapat atau emang seperti yang di kendaraan? Jadi di display dashboard itu kita akan melakukan pembukaan di dashboard yang di depan, misalnya di sebelah driver seat atau passenger seat yang sebelah kiri, itu kita buka secara teknis pakai OPM dan sebagainya. Jika memungkinkan juga kita bisa langsung membuka karena emang pada kondisi tertentu ada truk tertentu itu langsung bisa dibuka. Nah itunya nanti langsung disambungkan ke kunci kontak. Kunci kontak itu nanti akan disambungkan ke device, di mana nanti device-nya akan masukkan ke aki. Nah, ada beberapa kondisi juga tidak perlu membuka dashboard, tapi hanya memakai fuse box. Jadi tinggal kita pakai fuse tab, nantinya kita sambungkan ke fuse tab, dan nantinya fuse tab itu langsung kita bisa colokkan ke fuse box. Itu lebih praktis seperti itu. Penjelasan teknisnya sangat mendalam ya, ibaratnya Mas ya. Ya. Nah, tadi kan udah jelas ini pemantauan alatnya seperti apa. Nah, boleh Mas, alat ini ditaruh di mana Mas di setiap kendaraan? Oke. Ini fuel sensor nantinya akan dipasang ke dalam tangki. Sebelum kita pasang ke dalam tangki, ini terlebih dahulu kita harus kalkulasi dulu ketinggian tangki dari tiap kendaraan ya. Karena memang tiap tangki itu masih berbeda-beda ya, Mas. Karena memang kita harus memotong secara kalkulasi dengan akurat. Bagaimana kita bisa menaruh fuel sensor ini dengan baik ya, dengan presisi seperti itu. Nah, setelah dipasang dengan baik nantinya, kita akan menyambungkan ke device. Di mana device itu bakal menangkap data apa saja, merecord data apa saja yang akan dikirimkan ke server. Jadi kita bisa langsung memonitor, oh ternyata kondisi bahan bakar sekian gitu. Itunya nanti bakal secara otomatis ke record di sistem. Nah setelah terpasang dengan device dengan baik, setelah itu kita akan melakukan namanya kalibrasi. Kalibrasi itu apa? Kalibrasi itu adalah kita memasukkan sedikit demi sedikit BBM ke dalam tangki agar kita bisa mendapatkan ketinggian tangki full tangki dari tiap kendaraan. Kita harus tahu ya, misal tangki itu 3 liter, kita harus masukkan sedikit demi sedikit. Untuk selanjutnya 5 liter per 5 liter itu biasanya kita lakukan kalibrasi karena untuk menemui tingkat presisi yang tinggi. Oleh karena itu kita per 5 liter sampai penuh agar mendapatkan nilai yang akurat. Berarti kalau kalibrasi itu hanya sekali atau berkali-kali? Nah, untuk konteks kalibrasi sendiri itu bisa dilakukan berkali-kali jika memang ada error pada saat pemasangannya. Mungkin sebulan atau 6 bulan atau setahun biasanya itu kita akan melakukan kalibrasi ulang jika memang diperlukan seperti itu. Untuk pemasangan dari fuel sensor, mungkin kita bisa langsung lihat di demo video berikut. Ini merupakan pemasangan dari fuel sensor kita dengan teknisi kita untuk pemasangan pertama kali ya. Ini nantinya fuel sensor ini akan langsung dipasang di dalam tangki agar kita bisa mendapatkan kondisi full BBM, kondisi kalau BBM-nya berkurang, atau kalau kondisi refill BBM untuk pengisian ulang seperti itu. Nah, setelah pemasangan ini baru nanti akan dilakukan kalibrasi. Tadi saya telah jelaskan kalau kalibrasi itu akan dimasukkan secara sedikit demi sedikit. Dalam hal ini kita liter per 5 liter ya, karena ini kita mendapatkan hasil yang sangat presisi seperti itu. 5 liter sampai penuh. Itu sampai penuh, sampai menemui bibir tangki. Oleh karena itu, biar kita dapat memonitor secara akurat ya delay system, karena memang nantinya ini fuel sensor akan langsung tersambung ke device, yang device itu akan langsung mengirim ke server seperti itu. Oke Mas, lalu bagaimana Mas pengguna bisa memantau sistem lewat apa? Nantinya data yang kita telah rekam, kita telah sambungkan ke server, itu nantinya akan direcord dengan maksimal dengan presisi di platform kita yang bernama Fleet Management System. Kalau ditampil
sini kita bisa lihat ini adalah tampilan awal dari website kita bernama Fleet Management System. Lalu ini untuk UI-nya sangat intuitif sekali karena memang ini kita based on sama user juga. Jadi kita bisa kategorikan ini user UI UX friendly ya, karena kita bisa ini untuk rangkuman dari penggunaan kendaraan yang telah kita pasang GPS seperti itu. Jadi ini untuk status kendaraannya, kita bisa sini dari total 7 kendaraan, ada yang stasioner 1 dan berhenti. Ini stasioner itu adalah ketika kunci kontak on, tetapi kendaraan tidak bergerak seperti itu Bapak Ibu. Di sini juga ini terkhusus untuk kondisi dari device yang terpasang ya Bapak Ibu, ini belum masuk ke consumption, karena mungkin consumption ada di bagian lain seperti ini. Ini untuk kecepatan tertinggi juga telah terikut dengan baik. Lalu ada tanggal operasi terakhir dan juga kategori kendaraan. Ini bisa langsung dilanjutkan ke consumption. Nah, di sini kita bisa lihat ya Bapak Ibu, untuk rangkuman dari kesemua record penggunaan BBM pada waktu ini ya Bapak Ibu. Bisa dilihat untuk penggunaan konsumsi bahan bakar Maret untuk semua kendaraan yang kita bisa lihat untuk sampai 280,9 km, 280,93 liter, dan juga tingkat konsumsi teratasnya pada satuan liter per 100 km ada di angka 6, sekian liter. Nah, setelah melihat laporan seperti ini, bisa dijelaskan Mas laporan untuk konsumsi bahan bakar itu gimana? Untuk secara detail, bagaimana kita bisa melihat grafik dari penggunaan BBM, itu kita bisa langsung lihat ke bagian laporan. Setelah itu kita bisa untuk memilih grafik penggunaan BBM pada kendaraan apa, seperti itu. Bisa diklik laporan grafik konsumsi. Setelah itu kita akan menentukan mobil mana atau kendaraan mana yang akan kita pantau untuk penggunaan BBM-nya, seperti itu. Ini untuk sampling kita akan memilih A120BS76, lalu kita bisa lanjutkan. Dimana setelah itu kita akan menentukan periode kapan saja penggunaan BBM itu akan kita pantau, seperti itu Bapak Ibu. Jadi ini kita bisa memilih sesuai dengan keinginan kita. Contoh ada bulanan, ada tujuan terakhir, 30 hari terakhir. Kita bisa langsung untuk menyampling 7 hari terakhir ya Bapak Ibu ya. Kita bisa langsungkan. Setelah itu kita juga bisa untuk memanage atau untuk mengkustomisasi laporan kolom apa saja yang ingin kita ekspor, seperti itu. Jadi ini bisa dipilih ya Bapak Ibu untuk dimulai, pas dimulai dan sebagainya. Jadi kita bisa sesuai dengan keinginan kita. Setelah itu bisa dilaporkan. Lalu untuk hasil dari grafik yang telah kita generate itu berupa pemantauan BBM, konsumsi BBM pada 7 hari terakhir pada mobil A120BS76. Di sini Bapak Ibu bisa melihat untuk titik awal dia berkurang itu ada di sekitar 13 liter ya Bapak Ibu. Jadi ini merupakan konsumsi pemakaian harian tentu saja, karena memang ini kita range-nya itu di 7 hari terakhir itu Bapak Ibu, dan ini menunjukkan bahwa grafiknya relatif turun karena memang penggunaan normal harian seperti itu. Dan ini adalah bar hijau ini menandakan untuk pengisian BBM seperti ini. Berarti informasi sangat jelas ya Mas ya? Betul sekali. Ini kita bisa lihat grafik ini Mas. Saat pengisian bahan bakar nih, sistem ini bisa mendeteksi nggak berapa liter yang masuk ke dalam tangki? Oke, bisa ya Bapak Ibu. Ini dari sistem ini kita bisa langsung lihat untuk angka awal sebelum dilakukan pengisian BBM, yaitu di angka 7,2 liter. Lalu ini bisa langsung dilihat untuk maksimal dari yang telah diterima BBM di tangki tersebut adalah 23 liter. Oleh karena itu ini berupa warna hijau karena sedang pengisian BBM seperti itu. Bisa balik lagi ke pertanyaan tadi seperti Mas yang jelasin, alat yang tadi itu bisa mendeteksi pencurian bahan bakar. Nah, berarti sistem ini bisa mendeteksi bahwa ada pencurian bahan bakar. Oke, untuk bagaimana kita bisa tahu, kita bisa memantau bagaimana kok ini BBM kita kok tiba-tiba berkurang, kok ini tiba-tiba malah nggak sesuai dengan aktual. Nah, kita harus melihat grafik di mana nanti secara real time grafik tersebut akan menampilkan seperti ini. Ini adalah gambar monitoring secara real time dari tanggal 14 April sampai tanggal 28. Di sini ada beberapa kali pengisian ya Bapak Ibu, di tanggal 14 April, di tanggal 17 April juga, dan
bisa dilihat sendiri untuk tanggal 24 April nih, terjadi penurunan signifikan. Itu bisa dikategorikan atau kita bisa bilang indikasi pencurian atau fraud ya Bapak Ibu. Mungkin dari sini kita akan melakukan investigasi kepada supir tersebut tanggal 24 April, kenapa kok dia tiba-tiba turun? Pak itu kan perlu kayak dicurigai kan, maksudnya Pak ini kenapa kok bisa turun tiba-tiba langsung hilang kan nggak mungkin juga, karena memang betul kendaraan ini kan juga dimonitor secara dia pengisian dan juga pencurian itu juga secara real time bisa dicek ya, seperti itu Mas. Nah, lihat informasi dari Mas Hafiz ini sangat jelas ya mengenai sistem dan alat apa yang diberikan ya Mas. Betul. Sebelum kita tutup nih Mas, ada nggak insight atau tambahan bagi para penyedia transportasi dan logistik nih bagi sistem yang Mas buat atau alat yang diberikan? Oke, bagaimana insight yang menurut saya akan berguna untuk industri ya, itu tentu saja industri harus segera siap-siap atas segala apa yang terjadi ya, karena memang kita belum tahu juga ya untuk masalah kedepannya. Contoh saja seperti BBM non subsidi itu kan secara signifikan tuh langsung naik mungkin 50% ke atas, itu harus kita tanggulangi gitu loh. Kita harus juga mitigasi bagaimana kita bisa, oh ternyata efek yang dari kenaikan perang ke atas dampak perang ini itu sangat signifikan gitu. Nah itu perlu dilakukan yang namanya pencegahan gimana ini bisa mendapatkan kondisi penggunaan BBM yang efektif seperti itu. Nah, bagaimana kita harus menanggulanginya itu adalah daripada kita harus melihat bagaimana kontrol apa, kita nggak bisa untuk mengubah harga pasar gitu. Kita nggak bisa mengontrol pasar itu seperti apa. Oleh karena itu yang kita lakukan, yang kita pikirkan adalah bagaimana kita untuk memantau penggunaan BBM itu secara efisien dan juga tidak menggunakan BBM itu secara sia-sia seperti itu. Nah, karena itu mungkin tadi yang saya telah jelaskan, sistem ini dapat sangat-sangat membantu ya untuk industri terkait, terkhusus bagi pihak logistik atau pihak transportasi, di mana ini akan memantau secara real time kondisi penggunaan BBM ini sesuai nggak sih, apalagi kan untuk yang sekarang kita tahu sendiri harganya kan makin gojek, kita nggak tahu juga. Bahkan Pertamina sendiri kan hampir tiap bulan pasti ada penyesuaian harga seperti di tanggal 1 ya. Meskipun kita dapat info yang saya dengar sampai akhir tahun ini mungkin subsidi tidak akan naikkan, tetapi tidak mengubah kenyataan bahwa kondisi ekonomi kita juga tidak baik-baik saja seperti itu. Terima kasih atas insight pada hari ini, dan bagi kalian yang telah mendengarkan podcast pada hari ini, semoga bisa menambah wawasan dan ilmu pengetahuan. Jangan lupa follow dan share ke teman-teman kalian. Saya Hilal Hafiz sebagai host, pamit undur diri dan Saya Stanitia. sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah. Sampai jumpa.